Pemain-pemain mereka sebelumnya bermain di Piala Dunia, walaupun mereka gak lolos dari fase grup, tapi bisa juga mengalahkan Argentina. Ya kan, kita kehilangan Jordi Amat, kehilangan Justin Hubner. Memang Jordi Amat sering melakukan kesalahan dalam beberapa pertandingan terakhir, tapi Justin, sekarang ini kita sudah masuk ke level internasional. Gak lagi kita bicara level Asia, karena pertandingan lawan Arab Saudi ini adalah kualifikasi untuk ke Piala Dunia, bukan untuk ke Piala Asia. Kita harus lebih realistis menilai bahwa timnas kita itu punya peluang untuk mendapatkan 1 poin. Bahwasan nanti mereka bisa menang, ya bagus, itu sudah bonus, sudah bonus. Tapi seandainya pelatihnya beda kali ini, ya Mark Locke kan pemain naturalisasi kan. Feeling saya akan tetap dipanggil meskipun gak dimainin. Sampai hari ini kan kita gak tahu apa yang sebetulnya terjadi antara Shin Tae-yong dengan Elkan Baggett kan. Shin Tae-yong pernah mengatakan, yang saya baca itu, dia sempat tidak ingin memanggil Arhan. Ini saya nonton beberapa pertandingan mereka bersama Mancini, mainnya sudah kayak Itali. Timnas Indonesia akan memulai pertualangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah bersama saya di Liputan 6 Sport, Bung Binder Singh. Bung Binder, sehat? Sehat. Apa kabar, Bung? Baik. Persib mulu nih, lihat kontennya. Yang rame kan Persib dan Timnas. Persib dan Timnas. Persib dan Timnas paling rame. Paling rame? Paling rame sementara ini. Tapi ya tim-tim lain juga banyak lah ininya. Lumayan lah. Ada aja yang nonton dan dengerin, ada aja. Ya, selama saya menonton pertandingan tersebut pasti saya akan membuat analisanya. Meskipun banyak yang mengatakan Bung Binder ini bobotoh, kan salah. Kan udah BBB. Maka itu kan boleh Bung Binder. Oke, Bung Binder, siang hari ini mau bahas soal timnas Indonesia nih, yang kembali akan bermain away pertandingan pertama melawan Arab Saudi, langganan Piala Dunia. Yes. Gimana nih peluang Indonesia? Ya, kalau kita bicara soal peluang, Indonesia punya peluang. Bukan saja untuk mendapatkan 1 poin, tapi juga untuk meraih kemenangan. Karena kan namanya juga peluang kan. Tapi kita juga harus menghitung seberapa besar peluang dari timnas kita untuk bisa mendapatkan poin. Tapi sebelum juga kita menghitung, kita juga harus pahami kekuatan dari skuad kita. Karena skuad timnas kita sekarang ini kan diisi oleh mayoritas pemain-pemain muda. Di pertandingan terakhir timnas kita lawan Filipina, yang merupakan pertandingan terakhir tuh kan di round 2 kan, lawan Filipina yang kita menang ya. 2-0. 2-0 dengan skor 2-0. Mungkin banyak teman-teman kita yang lagi menonton podcast ini tidak ingat bahwa usia rataan di starting lineup itu adalah 23 tahun 7 bulan. Ada pemain muda seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino, Justin Hubner, Rafael Strijk, ya, mereka bermain dari awal. Artinya apa? Bahwa sebetulnya kita punya skuad yang muda, yang minim pengalaman. Bukan tanpa pengalaman. Karena sebelumnya kan mayoritas dari para pemain ini kan sudah bermain di Piala Asia Senior. Di Piala Asia Senior kita punya skuad termuda pada saat itu. Tapi kan minim pengalaman ini yang akan menyulitkan mereka. Dan apakah pemain-pemain ini sebelumnya pernah berhadapan dengan Arab Saudi? Kan enggak juga. Betul kan? Artinya ini adalah sebuah pengalaman baru bagi mereka, bermain di round 3, berhadapan dengan lawan yang kuat, main away juga, kondisi cuacanya juga tentu akan berbeda, lawan juga jauh lebih berpengalaman. Artinya kalau kita berbicara soal peluang itu ada, tapi kalau kita menghitung lagi, ya peluangnya kecil bagi timnas kita untuk mendapatkan 3 poin. Tapi untuk 1 poin tetap terbuka. 1 poin realistis lah ya. Lebih realistis kita bicara tentang 1 poin daripada sekarang ini kita gembar-gembor mengatakan bahwa timnas kita akan bisa menang. Ya, kalau bisa menang gimana caranya timnas kita bisa menang? Berdasarkan apa kita bisa menganalisa hal seperti itu? Karena lawan kita jauh lebih berpengalaman. Pelatihnya bagus, pemain-pemainnya bagus, liga mereka lagi meningkat ya. Lagi meningkat, para pemain mereka sudah mendapatkan pengalaman dari pemain-pemain kelas dunia yang bermain di liga mereka. Pemain-pemain mereka sebelumnya bermain di Piala Dunia, walaupun mereka gak lolos dari fase grup, tapi bisa juga mengalahkan Argentina. Dan secara permainan di Qatar itu timnas Arab mainnya bagus. Di Piala Asia lalu bagus, mereka tidak terkalahkan di Piala Asia lalu. Mereka tersingkir lawan Korsel ya, kalau nggak salah itu adu penalti. So this is also a strong team. Artinya kalau kita bicara soal peluang realistis ya, timnas kita punya peluang untuk mendapatkan 1 poin. Kalau nanti bisa menang, tentu kita ingin timnas kita agar bisa menang. Tapi bagaimana caranya bisa menang? Yaitu harus juga menekan para pemain tim lawan. Nah, berani atau enggak Shin Tae-yong memakai strategi menyerang. Ini pertandingan pertama loh.
pertandingan pertama itu kan selalu sulit. Kalau berani memakai strategi menyerang, yakin nggak bisa menang? Karena pertahanan kita sebetulnya nggak kuat-kuat juga. Ya kan, kita kehilangan Jordi Amat, kehilangan Justin Hubner. Memang Jordi Amat sering melakukan kesalahan dalam beberapa pertandingan terakhir, tapi Justin lumayan bagus permainannya kan. Jadi saya pikir kalau soal peluang, ya timnas kita punya peluang untuk mendapatkan 1 poin. Tapi seharusnya dengan kondisi saat ini artinya seharusnya tidak ada beban ya untuk timnas kita apapun hasilnya. Itu seharusnya tidak ada beban. Tapi kan ekspektasi dari mayoritas supporter kita kan sangat besar. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa banyak yang mungkin akan mengatakan timnas kita bisa menang. Nah, berdasarkan apa kita menganalisa dan mengevaluasi hal seperti itu? Karena ini tim yang sebetulnya belum punya pengalaman yang banyak di top level. Sebelumnya bermain di Piala Asia pun kan hanya menang 1 kali lawan Thailand. Saya mengatakan ini semua kan berdasarkan dengan fakta. Bukan artinya kita merendahkan timnas kita, enggak. Kita punya timnas yang kuat, tapi dari segi pengalaman ini masih minim. Apakah bisa dikatakan artinya timnas kita itu sebetulnya sudah lebih baik tapi belum pada level Piala Dunia? Betul. Bukan Piala Dunia, menurut saya di level Asia saja masih struggling untuk bersaing. Karena kan ini kita baru pemain-pemain masuk muda. di situ ya? Kita baru mulai masuk ke level Asia. Artinya untuk bisa bersaing di sana, ya harus konsisten permainannya. Tapi kan sejauh ini kan gak konsisten. Terus mungkin banyak yang akan menanyakan kenapa gak konsisten? Karena para pemain kita sering melakukan kesalahan. Contoh pertandingan terakhir kita lawan tim yang kuat di kandang sendiri, Irak. Secara permainan kita gak buruk. Babak pertama kita kurung habis mereka. Tapi gak bisa skor. Babak kedua ada kesalahan yang dilakukan. 1 penalti, 1 lagi kesalahan dari kiper Hernando Ari. Sehingga Irak bisa menang. Kalau bisa mengurangi jumlah kesalahan, tentu kita punya peluang untuk bisa mendapatkan minimal 1 poin lah lawan Arab Saudi. Tapi poin yang ingin saya katakan adalah bahwa ini timnas yang masih muda. Ya seharusnya kita juga jangan over ekspektasi. Kita hanya berdoa dan kita mendukung timnas kita. Dan kita harapkan mereka bisa bermain sebaik mungkin seperti yang tadi kamu katakan. Seharusnya gak ada beban di antara para pemain kita. Tapi kalau netizen kita ini berlebihan dalam membangun narasi-narasi di sosmed, itu juga yang bisa memberikan beban kepada para pemain kita. Contoh, timnas U23. Sudah masuk ke semifinal loh timnas kita. Belum apa-apa udah gembar-gembor. Akhirnya apa? Di pertandingan Uzbekistan kalah, lawan Irak kalah. Sebetulnya kita bermain bagus. Lawan Gini yang sebetulnya menurut saya nothing special in Gini, kita kalah lagi. Jadi yang awalnya para pemain kita itu enjoy menikmati jalannya pertandingan, tiba-tiba bebannya berat bagi mereka. Wah, kita harus menang nih. Nah, semoga itu tidak terjadi. Jadi kita juga sebagai supporter, kita wajib mendukung, kita berdoa, kita support habis-habisan. Tapi juga kita jangan over expect. Kita berikan mereka ruang, para pemain, agar mereka bisa bermain dengan tenang. Agar mereka bisa enjoy, mereka bisa menikmati momen ini. Karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk unjuk gigi di level internasional. Sekarang ini kita sudah masuk ke level internasional. Nggak lagi kita bicara level Asia, karena pertandingan lawan Arab Saudi ini adalah kualifikasi untuk ke Piala Dunia, bukan untuk ke Piala Asia. Karena Piala Asia udah otomatis lolos kita. Kita udah pasti lolos kan di Arab Saudi juga ya, kalau nggak salah Piala Asia. Nah artinya ini para pemain harus bermain tanpa beban. Jadi pada saat kita punya tim yang muda dan para pemain penuh energi, kita harapkan energi itu bisa mereka salurkan dengan cara yang tenang. Supaya mereka gak grogi di atas lapangan. Kalau mereka grogi lawan pemain-pemain yang udah syarat berpengalaman, nanti susah mereka mau main dengan benar. Bung Binder, melihat Arab Saudi, langganan Piala Dunia, ada Roberto Mancini di sana yang membawa Italia juara Piala Eropa ya, edisi sebelumnya. Seperti apa melihat tim Timur Tengah ini? Kalau tim Timur Tengah kan biasa menyulitkan timnas kita. Tapi sekarang kan timnas kita kan sudah berbeda. Kita punya banyak pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan banyak pemain yang bermain di Eropa yang kita harapkan, ya mereka akan bisa menang lah dalam duel one on one, dalam melakukan pressing. Pada saat ada umpan-umpan silang yang tinggi yang diberikan, itu yang kita harapkan mereka bisa menang duel. Biasanya kan kesulitan kita lawan tim-tim asal Timur Tengah itu kan adalah umpan-umpan silang. Tinggi badan itu ya? Nah tinggi postur, tapi sekarang kan kita sudah bisa tercover. Jadi saya pikir lawan Arab Saudi ini yang penting para pemain kita ya bisa melakukan pressing mulai dari ruang pertahanan mereka. Kalau bermain dengan low block bahaya sekali. Karena dari segi teknik para pemain Arab Saudi ini bagus-bagus semua. Kalau kecepatan gimana Bung? Timur Tengah kan kecepatannya juga kurang ya? Kurang. Kalau menurut saya Arab Saudi kecepatan kurang. Mereka mainnya dengan skill tinggi.
Jadi kalau kita perhatikan cara Arab Saudi bermain itu, para pemain jarang banget berlari secara berlebihan. Jadi mereka akan hanya short sprint. Sprint jarak pendek saja pada saat mereka sudah berada di ruang pertahanan tim lawan. Jadi kalau dari segi kecepatan betul, para pemain kita unggul karena muda-muda semua kan. Tapi pertahanan kita kan apalagi dua di tengah kan karena posturnya tinggi, kecepatannya Akan agak berkurang. kurang gitu. Iya. Kalau saya mengatakan jangan bermain low block, artinya jangan semua pemain itu turun sampai ke belakang. Jadi pemain yang bermain di depan atau yang bermain di tengah itu harus pressing sampai ke tengah. Kalau nunggunya hanya di belakang, kan para pemain Arab Saudi akan lebih banyak berada di ruang pertahanan timnas kita. Nah itu bahaya nanti. High press artinya kan membutuhkan nafas yang panjang, Betul. ya, fisik yang panjang. Cuaca di Arab Saudi yang panas ini juga pastinya akan mempengaruhi, Bung Binder. Apalagi sekarang banyak pemain kita yang bermain di Eropa kan. Tapi juga akan mempengaruhi para pemain Arab Saudi juga. Gak gampang juga bagi mereka kalau harus bermain dengan tempo tinggi. Maka itu yang tadi saya katakan, sebetulnya mereka tidak akan bermain dengan pace, tidak akan bermain mengandalkan speed. Mereka harus menjaga tempo, kalau enggak terkuras juga tenaga mereka. Tapi bagi para pemain kita, walaupun kondisi cuaca tidak begitu baik ya bagi mereka, artinya tidak ideal, ya tapi pressing itu tetap harus dilakukan. Pressing itu kan bukan berarti harus berlari. Bukan satu pemain saja yang berlari kan, tapi kan pressing itu dilakukan secara kolektif. Artinya harus ada lebih dari 2 pemain yang melakukan pressing secara bersamaan. Kalau ini bisa dilakukan, maka tentu akan menghambat suplai bola dari para pemain Arab Saudi yang berada di pertahanan untuk masuk ke ruang pertahanan kita. Tapi kan dalam hal melakukan pressing ini kan juga tidak harus selama 90 menit. Karena kan belum tentu juga para pemain Arab Saudi akan cepat memberikan bola ke ruang pertahanan kita. Pasti mereka akan main possession kan. Jadi pressing itu juga perlu dilakukan dengan menjaga tempo. Ini tidak akan mudah bagi para pemain kita, tapi bagusnya kan kita punya Sintayong. Sintayong sudah pengalaman berhadapan dengan tim-tim kuat di Asia, sebelumnya dengan Korea kan. Jadi dia sedikit banyak tentu sudah memahami lah Cara permainannya. kalau cara permainan non Arab Saudi seperti apa. Walaupun sekarang pelatihnya bukan orang Arab Saudi kan, artinya pelatihnya memang pelatih Terakhir luar. itu kan pelatih Prancis ya. Herve Renard Iya, ya, kalau nggak Herve salah. Renard, Nah, iya. memang Arab Saudi kan biasa memakai pelatih asing kan. Jadi kurang lebih dia sudah mengetahui lah karakter permainan dari Arab Saudi seperti apa. Saya pikir dia akan punya game plan yang baik untuk minimal mendapatkan 1 poin. Jadi saya pikir kita harus lebih realistis menilai bahwa timnas kita itu punya peluang untuk mendapatkan 1 poin. Bahwa nanti mereka bisa menang, ya bagus, itu sudah bonus. Bung Binder, yang menarik, Sintayong kemarin mengatakan mewanti-wanti pemainnya untuk tidak terpancing emosi. Ya, Kenapa ini ditekankan? ya sebenarnya sih bukan saja jangan terpancing emosi lawan Arab Saudi, tapi lawan tim manapun. Dan itu biasa kita lihat para pemain kita ya, karena mayoritas para pemain kita adalah pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda itu kan mudah terpancing. Karena minim pengalaman, tadi kan saya sudah katakan di awal. Minim pengalaman bermain di level tertinggi. Ini sekarang kan sudah masuk bukan saja ke level Asia, sudah level internasional. Tadi kan baru saja saya katakan. Jadi tentu pemain-pemain tim lawan punya trik-trik ya masing-masing untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain kita. Artinya para pemain kita gak boleh terpancing. Jangan sampai nanti ada pressing, ada tackling, tahu-tahu terpancing, tahu-tahu melakukan pelanggaran tanpa bola. Ya itu nanti kan bisa mengakibatkan para pemain kita mendapatkan mungkin 2 kali kartu kuning atau langsung kartu merah. Harus dijaga, apalagi nanti kalau Arab Saudi gak bisa nyetak gol. Iya. Iya kan? Pasti mereka akan pakai cara-cara seperti ini. Sebelumnya juga tim-tim lain seperti Irak juga memakai cara seperti ini kan, memancing para pemain kita. Pada saat main di Basra juga, pada saat bermain di GBK. GBK juga sama. Filipina juga coba bermain seperti itu. Semua tim akan coba bermain seperti itu, belum lagi Vietnam. Artinya para pemain kita itu gak boleh terpancing sama sekali. Karena kalau pemain bermain dengan emosi tinggi, adrenalin boleh tinggi, itu wajar. Tapi kalau emosi tinggi, gimana dia mau fokus dengan permainan? Contoh kita dalam kehidupan sehari-hari, kita lagi marah. Kan pikiran kita kan udah Kemana-mana ya? Kita gak bisa fokus dengan pekerjaan kita. Jadi ya saya pikir apa yang dikatakan Sintayong itu sesuai dengan pengalaman dia. Sebelumnya melatih Korea Selatan, dia sudah tahu kemungkinan akan ada pancingan-pancingan dari para pemain Arab Saudi. Jadi para pemain kita jangan sampai nanti terpancing dengan cara-cara yang akan mereka lakukan. Ini kan hanya kemungkinan yang dikatakan oleh Sintayong. Jadi memang dari awal dia sudah memberikan lah masukan-masukan kepada para pemain kita. Menarik kalau kita membahas
pemain-pemain yang dipanggil. Biasanya untuk kiper sendiri kan hanya 2-3 kiper yang dipanggil. Ini 4 kiper dipanggil. Oke, Bahkan bagus kan? Martin Paes Yes. yang akhirnya bisa membela Indonesia ini Ya. langsung dipanggil walaupun katanya belum bisa dimainkan, Bung Binder. Inilah sekarang kita lihat kelebihan dari pelatih kita Shin Tae-yong. Kenapa dia mau manggil Martin Paes untuk ikut ke Arab Saudi? Coba kalau menurut kamu kenapa? Blend dengan tim? Bukan cuma blend dengan tim, tapi dia juga akan menjelaskan kepada Martin Paes bagaimana caranya timnas akan bermain. Karena bagi seorang penjaga gawang di era sepak bola modern ini, dia juga harus bisa mengalirkan bola. Artinya untuk adaptasi ya? Untuk adaptasi, untuk build up. Dia harus melihat permainan timnas jangan dari TV, langsung. Dengan berada di pinggir lapangan, bukan juga di tribun. Dengan berada di pinggir lapangan dengan merasakan emosi dari para rekan-rekan yang lain. Artinya feeling dari para rekan-rekan yang lain. Ya kan, jadi bukan saja untuk menyatu secara perkenalan, ya kan, untuk mengenal, tapi juga secara permainan. Meskipun dia akan duduk di bangku cadangan, tapi kan dia bisa melihat. Dengan melihat lebih dekat, dia akan bisa merasakan, oh seperti ini cara timnas akan bermain. Oh saya kalau jadi kiper saya harus begini dengan pemain bertahan, dan bisa juga nanti dia akan melihat kekurangan dari lini pertahanan kita. Dengan melihat dari dekat seperti itu, kan dia belum pernah kan nonton dari dekat seperti ini. Timnas main kan, sebelumnya kan dia datang dia pergi lagi kan, karena harus membela klubnya. Jadi inilah kelebihan dari Shin Tae-yong, dia minta Martin Paes, udah kamu hadir dulu. Bukan saja kamu bisa kenalan, tapi kamu juga bisa menonton langsung permainan dari timnas. Feel itu yang ingin Feeling emosi itu yang harus dia rasakan. Baru nanti dia akan bermain dengan lebih baik lagi nanti lawan Australia. Walaupun Shin Tae-yong telah mengatakan sebelumnya, gak ada jaminan Martin Paes akan mendapatkan tempat inti. Ini kan kelebihan dari pelatih kita, bahwa dia adalah pelatih yang 100% profesional. Artinya ada persaingan juga di situ ya Bung Binder ya? 1000% akan ada persaingan. Contohnya, Marklock gak dipanggil lagi. Yes. Ya, saya bukan ingin membandingkan Shin Tae-yong dengan pelatih-pelatih kita sebelumnya yang melatih timnas, enggak. Tapi seandainya pelatihnya beda kali ini, ya Marklock kan pemain naturalisasi kan. Feeling saya akan tetap dipanggil meskipun gak dimainin. Mungkin takut juga kalau gak panggil. Tapi Shin Tae-yong kan gak peduli. Ya memang dia ada pemain-pemain lain yang bisa perform. Ya kan, kita tidak mengatakan bahwa Marklock itu pemain yang jelek, enggak. Di Persib Bandung dia inti. Dia gak main kerasa banget, lini tengah dari Persib Bandung tuh gak solid. Tapi untuk timnas kan udah beda. Levelnya sudah jauh lebih tinggi. Dan persaingannya lebih ketat. Jadi pada saat dalam persaingan ini terlihat ada pemain lain yang bermain lebih baik, dan slot di lini tengah itu limited, terbatas, ya Shin Tae-yong akan memilih pemain lain. Ya. Kecuali nanti pemain lain tersebut gak perform lagi, bisa aja Marklock masuk lagi. Jadi gak ada pintu yang tertutup bagi pemain kita untuk membela timnas. Itu kenapa Nadio pun akhirnya dipanggil lagi. Nah, banyak yang menilai Nadio tidak akan dipanggil kembali. Saya yang pertama mengatakan, ada rekaman digitalnya. Di channel saya sudah mendapatkan informasi bahwa Nadio akan dipanggil kembali. Kenapa? Karena performance dia lagi bagus di Liga. Ya kan, dia lagi clean sheet di Liga. Bukan clean sheet karena defense-nya bagus saja, dia melakukan banyak saves juga. Terus kenapa tidak Shin Tae-yong memanggil dia kembali? Ayo, mungkin juga nanti dia yang menjadi starter. Kan kita gak pernah tahu ya. Gak ada yang tahu kan? Begitu dengan Wahyu Prasetyo Ya, di back juga akhirnya ini kembali lagi dipanggil. Ya, tapi ini cukup mengejutkan ya. Ada nama Elkan Bagot yang menjadi pilihan, tapi Wahyu Pras dan juga Muhammad Ferrari yang tampil gemilang di level junior. Kalau Ferrari kan sebelumnya sudah bermain bagi timnas U23 kan. Jadi Shin Tae-yong percaya panggil lagi. Tapi Wahyu Pras ini kan kalau feeling saya untuk mengganti Elkan Bagot ya, yang memang nggak dipanggil. Tapi kan sampai hari ini kan kita nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi antara Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot kan. Sehingga memang sampai hari ini juga Elkan Bagot nggak dipanggil kembali. Ini kerugian buat timnas nggak Bang? Bung Binder? Kalau timnas itu kan seharusnya tidak mengandalkan satu pemain ya. Timnas itu kan seharusnya mengandalkan 26 atau 28 pemain yang dipanggil untuk gabung ke skuad. Ini timnas ya, kita gak bicara level klub. Timnas kan, karena yang dipilih ke timnas itu kan adalah the best of the best yang menurut sang pelatih bisa menjalankan game plan-nya di atas lapangan. Jadi saya pikir ini bukan kerugian bagi timnas. Ya tapi tentu kita ingin Elkan Bagot itu ada di timnas. Karena dia pemain yang muda, dia bermain di luar negeri. Ya walaupun performa dia juga
ada di pertandingan lawan Irak itu tidak begitu baik, di Piala Asia juga biasa-biasa saja. Tapi kan dia pemain yang bermain di luar negeri, fisiknya bagus, posturnya ideal. Tapi kalau sekarang Shin Tae-yong tidak ingin memanggilnya dulu, ya kita juga nggak bisa intervensi. Itu wewenangnya pelatih ya. Itu wewenang pelatih dan dia yang paling paham. Dia yang paling paham. Kalau sekarang memang dia belum perlu memanggil Elkan Bagot. Dan seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, kita nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Tapi kan kalau media kita kan sudah berspekulasi, sudah memanaskan situasi. Inilah, itulah, ini nggak ada yang tahu. Mungkin yang tahu hanya Shin Tae-yong, Elkan Bagot dan Ketua Umum. Erick Thohir. Tapi Ketua Umum juga kan nggak mau intervensi, ya silakan. Karena Shin Tae-yong sudah proof. Apa yang dia proof? Piala Asia U20 dibawa ke Timnas U20 dibawa ke Piala Asia U20. Padahal kita gak perlu juga lolos ke Piala Asia U20, kita udah menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kan. Terus bagaimana performa timnas kita di Piala Asia U20? Cuma kalah sekali lawan Irak. Bisa menahan tim tuan rumah Uzbekistan yang kemudian menjadi juara. Bagus dong. Timnas senior dia bawa lolos ke Piala Asia Senior. Bisa lolos dari fase grup. Timnas U23 bisa masuk ke semifinal, selangkah lagi kita mau lolos ke Olimpiade. Ini kan begitu banyak sejarah yang dia ciptakan. Jadi memang sudah seharusnya mempercayakan aja kita percaya aja ke Shin Tae-yong. Maka itu seperti yang selalu saya katakan di platform saya, bahwa jangan kita mengintervensi, jangan kita seolah-olah paling tahu. Saya pun nggak tahu apa yang ada di pikiran Shin Tae-yong. Gak ada yang bisa membaca pikiran dia. Tahu-tahu nanti lawan Arab Saudi dia main pakai 2 striker murni, dia suruh main menyerang. Saya sekarang mengatakan realistis 1 poin, mungkin dia pikir enggak realistis kita 3 poin, nggak tahu. Ya. Karena sebelumnya kita nggak mikir juga kita bisa lolos grup stage Piala Asia dan lain-lain kan. Itu. Dan permainan kita di Piala Asia, walaupun kita kalah lawan tim-tim kuat, tapi kita memberikan perlawanan lah ya. Bisa dikatakan kalah dengan perlawanan yang hebat. Kita kalah dengan menyulitkan para pemain tim lawan itu. Jadi bukannya kita lembek. Kita fight di atas lapangan, para pemain kita, bukan saya kan cuma bisa bacot ya kan. Jadi para pemain kita tuh fight di atas lapangan. Mereka gak lembek. Inilah yang kita inginkan. Jangan ada pemain-pemain yang malas di timnas kita. Hasil itu nomor sekian, tapi permainan perjuangan dan permainan. That's why saya kadang-kadang sering meminta para netizen tolong jangan berikan beban tambahan kepada para pemain kita. Mereka lagi bermain dengan baik, biarkanlah mereka teruskan permainan mereka. Karena euforia yang terbangun di luar lapangan, ini kemungkinan akan efek ke mereka kok. Selalu seperti itu, dari tahun 2010 itu waktu Piala AFF, kita masuk final. Look at the euphoria pada saat itu. Apa yang terjadi? Tahu-tahu di final, tim yang pernah dikalahkan di group stage, dibantai itu Malaysia kan? 5-1 kan? Kenapa tiba-tiba gak bisa main di final kita? Oke, di Malaysia kita kalah, masa di GBK juga kita susah banget, gak bisa. Kenapa? Pressure, apalagi sekarang zamannya social media. Dan mereka juga punya akun social media yang sebetulnya gak ada masalah. Ronaldo saja, jangankan akun social media, sudah punya YouTube. So gak masalah. Tapi kan mereka jadi, bukannya mereka lemah secara mental, mereka jadi tidak ingin gagal. Ngerti gak? Kalau sebelumnya mereka ingin sukses, tapi kali ini mereka tidak ingin gagal. Artinya apa? Udah mulai rasa khawatir. Jangan sampai saya gagal. Karena begitu besar harapan dari masyarakat. Jadi, yang harus kita jaga. Itu yang harus kita jaga. Jadi boleh kita mendukung timnas kita, itu harus kan, kita support para pemain, tapi kita juga di sisi lain harus realistis, kita harus merendah. Untuk apa kita merendah? Untuk meroket. Kalau kita merendah seperti di Piala Asia U23, gak ada yang nyangka tek kita masuk semifinal. Tapi pada saat semua nobar, warung depan rumah saya nobar, sana nobar, sini nobar, sana nobar gede-gedean. Ada ini, ada itu, ada gimmick, ada apa, ada poster sana sini. Apa yang terjadi lawan Uzbekistan? Gak bisa main timnas kita. Apa hebatnya Uzbekistan? Menurut saya mereka biasa saja. Tapi mereka bermain dengan level ketenangan yang diperlukan untuk meraih kemenangan. No pressure at all. Para pemain kita sudah bingung duluan. Padahal lawan Korea sangat luar biasa mainnya. Luar biasa. Korea kita ajak lari.
Ayo, gimana caranya? Saya gak pernah menyangka lawan Korea kita bisa menang. Sampai adu penalti pun mental para pemain kita kuat. Iya. Kenapa saya menjelaskan tentang timnas U23? Karena mayoritas dari para pemain kita yang bermain di senior sekarang bermain di tim itu. Betul. Iya kan? Apalagi sekarang mereka bermain di senior ditambah pemain-pemain keturunan. Timnas kita semakin kuat. Tapi kita sebagai pemain ke-12, tugas kita nih memberikan support. Mau menang, mau kalah kita tetap support. Kita tetap memberikan mereka semangat. Tapi kita juga merendah. Jangan kita langsung udah gembar-gembor, kita hajar, kita sikat. Ini pengalaman baru bagi para pemain. Ya kan, biarkan mereka merasakan pengalaman ini. Mereka kan bangga. Mereka nyaman, relax, enjoy. Nyaman, relax, karena di sepak bola itu kan pemain itu bermain untuk apa? Untuk menikmati permainannya. Seperti Ronaldo katakan. Maaf juga nih, off the record. Ya, bukan pemain favorit saya. Karena orang biasa mengatakan pemain favorit saya. Messi dong berarti. Hah? Enggak, Messi juga enggak. Saya Zidane. Oh, Zidane. Zidane. Jadi Ronaldo mengatakan di salah satu kontennya di podcastnya bahwa dia tidak pernah merasakan pressure. Rio Ferdinand kaget, masa kamu gak merasakan pressure? Saya gak merasakan pressure. Karena saya yakin saya akan berhasil. Mental itu ya yang... Mental itu kuat. Kenapa mental dia kuat? Karena dia tidak merasakan pressure. Pressure itu bisa datang dari mana? Dari eksternal. Bukan dari diri seorang pemain. Kalau seorang pemain itu sudah yakin, dia akan yakin. Tapi pada saat animonya, antusiasmenya itu luar biasa, tentu pemain tersebut, apalagi pemain muda, seperti sekarang para pemain kita, mereka akan kesulitan nanti. Di lapangannya ya? Iya, karena mereka tidak ingin gagal. Oke. Itu, ya kita harapkan akan mental mereka akan terjaga. Oke, balik lagi Bung Binder. Indonesia tanpa Jordi Amat dan juga Justin Hubner yang cedera dan juga akumulasi kartu, akan tetap memainkan 3 back di tengah? Ya, kemungkinan seperti itu. Siapa tuh? Nathan? Oh, Nathan ditarik ke belakang? Kemungkinan seperti itu. Nathan, Rizky Ridho, bisa juga. Ferrari? Enggak, feeling saya bisa Sandy Walsh bisa. Oh, Sandy Walsh. Jade Sess. Oh, Jade Sess betul. Jade Sess ada juga, Sandy Walsh ada. Nathan ada. Kalau Nathan mau dimainin di tengah, Sandy Walsh bisa bermain di center back. Karena pemain-pemainnya multi posisi. Ada banyak pemain. Jadi nggak ada Elkan Bagot pun sebetulnya kan bisa teratasi kondisi dari timnas kita kan. Pertama Arhan dipanggil. Ya. Dengan saya nggak mau bahas apa yang terjadi di luar sepak bola lapangan. ya. Cuman apapun itu pasti akan mempengaruhi tentunya. Tapi tetap dipanggil oleh Sintayong di kualifikasi kali ini. Ya, karena kan Arhan ini kan berproses dan berprogres ya. Dia bermain sebelumnya di level junior kan di timnas kita, kemudian sekarang dia naik ke senior. Dan yang disayangkan kan Arhan ini kan tidak mendapatkan menit bermain kan. Di Korea bahkan Sintayong pernah mengatakan, yang saya baca itu, dia sempat tidak ingin memanggil Arhan. Bukan karena masalah di luar lapangan atau ada isu di luar lapangan, tapi karena memang dia tidak mendapatkan menit bermain. Tapi akhirnya dia panggil juga kan. Tapi Arhan ini kan setiap kali masuk sebagai pemain pengganti bagus loh dia permainannya. Dan dia kan punya senjata itu long throw. Itu kan gak dilarang. Banyak kan yang mengejek, wah ini cuma bisa cetak gol dari long throw. Ya itu juga salah satu cara untuk mencetak gol. Itu keuntungan kita. Iya, kemarin itu timnas U17 lawan India, saya yang siaran, ada kan pemain kita Fabio ya kalau nggak salah itu. Dia long throw terus kan hampir gol. Pemain India mau long throw udah capek. Mereka juga akhirnya pengen coba cara seperti itu. Dan cara itu kan sudah dipakai dulu, ada Stoke City Delap ya. Delap. Itu kan memainkan Ya, hal yang sama. Delap seperti itu. Dan berapa kali bisa tercipta scrimmage yang timnya mencetak gol Southampton kan. Ya. Jadi menurut saya ya Arhan juga bisa nanti dimainkan sebagai pemain pengganti untuk nanti kasih long throw seperti itu. Apalagi di babak kedua pada saat para pemain Saudi juga sudah lelah. Tom Haye. Ya. Ini pemain yang belum ada klub ya sampai dengan saat ini. Sampai kita rekam ya. Apakah ini juga mempengaruhi Bung Binder dari sisi psikologi, dari sisi fisik dia? Kalau Tom Haye ini kan adalah pemain yang berpengalaman ya, sudah matang ya. Saya pikir nggak akan ada pengaruh ke dia. Seandainya dia pemain muda bisa ada pengaruh. Tapi dia kalau nggak salah hampir 30 tahun, 28 atau 29 ya. Saya nggak ingat persisnya. Pemain yang sangat berpengalaman, saya pikir nggak akan ada pengaruh. Dan pemain di Eropa itu kalau memang belum mendapatkan klub, dia tetap latihan mandiri. Tetap menjaga fisiknya. Tapi itu akan membedakan nggak dengan latihan pribadi dengan latihan dengan klub? Enggak. Saya pikir enggak. Ronaldo pada saat tidak mendapatkan klub dia latihan terus. Look, di Liga Arab Saudi bagus juga dia. Karena pemain-pemain di Eropa itu sudah tahu bahwa yang utama mereka harus menjaga kondisi mereka. Conditioning mereka itu harus penting pada saat lagi on season. Kalau off season kan beda kan. Jadi saya pikir tidak akan ada pengaruh yang besar.
Cuman kan bagi Tom Hay kan dia juga harus nanti bisa cepat nyetel ya di atas lapangan ya. Karena kan pemain seperti Tom Hay, Ivar Jenner dan lain-lain yang bermain di Eropa kan jarang juga bermain di Asia. Jadi nanti faktor cuaca juga bisa mempengaruhi dia. Dan itu yang terjadi waktu Indonesia Irak ya, yang main sore itu kan. Saya sendiri bingung kenapa dimainin sore ya, tapi belajar dari pengalaman lah. Artinya jangan main jam 4 lagi karena sekarang sudah ada banyak pemain dari Eropa. Eropa itu kalau nggak salah saya pernah ke Eropa pada saat itu di bulan Mei, itu sudah termasuk panas sebenarnya di sini. Itu cuma 27 28 pada saat itu. Itu siang loh. Enak jalan. Saya ke Inggris tempo hari juga di musim saya di London, malahan hujan rintik-rintik. Jadi bagi mereka memang nggak sepanas di sini. Beda cuaca. That's why yang tadi saya katakan, pokoknya kalau mau pressing kolektif, jangan membiarkan satu pemain aja ke depan. Yang lain juga harus neken. Bung Binder, striker ini juga menarik. Kalau tadi kiper ada 4 kiper yang dipanggil, ini kayaknya baru kali ini ya Dimas Derajat karena kembali lagi. Jadi ada Dimas Derajat, Hoki Caraka dan juga Sananta dan juga Rafael Strike. Yeah. Tapi kan 3 striker ini bisa dibilang striker murni di timnas kita. Apakah tadi Bung Binder katakan bisa jadi ada 2 striker yang nanti bisa akan juga dipasang? Bisa juga, kembali nanti keputusan di tangan Sintayong. Bisa juga 3-5-2. Ya kan nggak berapa berubah kan? 3-5-2. Kuatin tengah, di depan ada 2 striker yang siap untuk menerima umpan. Pada saat ada transisi, kemungkinan kan timnas kita mungkin akan bermain sedikit defensif ya, karena first match main di luar kandang kan. Ya kita nggak tahu juga nanti keputusan dari Sintayong, tapi kemungkinan defensif bisa juga nanti bermain dengan 2 striker. Tapi siapa 2 striker tersebut? Nah ini yang menarik kan. Siapa? Dimas Derajat dan Strike. Kalau bermain 2 striker, kalau bermain dengan 2 striker. Karena Dimas di liga itu lagi oke juga, lagi bagus dia. Dan dia mainnya kan sekarang kan sudah mulai ke sayap. Jadi kalaupun ada 2 striker di depan, mungkin Sintayong ingin 2 striker yang bisa memanfaatkan lebar lapangan. Artinya bukan yang menerima bola kayak Sananta ya? Bukan. Sananta kayaknya agak berat ya kalau bermain dengan konsep Sintayong. Karena lini tengah kita itu nggak ada yang bisa supply bola dengan konsisten. Kecuali sekarang Tom Hay kan kita sudah ada kan. Tapi kalau ada Ramadan Sananta pada saat strike absen itu kan kerasa banget di U23 kan lawan Uzbekistan kan. Dia gak bisa tune in kan dengan pemain-pemain kita yang lain kan. Dan Sananta pun mengaku dia bukan tipe striker yang bisa pressing dan lari. Gak bisa. Dia akan kelelahan sendiri. Dan ini juga akan jadi ajang pembuktian karena timnas kita kan ada pelatih striker baru ya. Itu. Yang dipanggil. Yes, betul. Tentu akan ada pengaruhnya, tapi kan bukan soal finishing saja, supply bola. Kalau Arab Saudi ini saya nonton beberapa pertandingan mereka bersama Mancini, mainnya sudah kayak Itali. Jadi beda mereka. Jadi mereka sejengkal space pun mereka gak akan buka. Itu yang saya katakan, pemain kita harus pressing. Kenapa? Karena pemain mereka akan pressing, jadi harus ada counter pressing dari para pemain kita. Karena mereka tidak akan membuka ruang. Bukan saja di tengah, di depan, di belakang juga sama. Mereka akan rapat banget pertahanan. Ya Mancini kan kita tahu, Mancini ini kan bermain di eranya Catenaccio. Pada saat Catenaccio Italia ini lagi berjaya kan, di timnas dia main, di klub Sampdoria mainnya kan juga seperti itu, sistemnya agak kuat di pertahanan kan dulu kan mereka kan. Jadi kemungkinan Arab Saudi ini akan bermain dengan style of play dari timnas Italia yang tempo dulu lah, seperti itu kan. Mancini juga bawa Italia juara di Euro dengan cara bermain pragmatis seperti ini juga. Tapi Bung Binder kayaknya kita akan bermain bertahan, dari Bung Binder katakan. Kemungkinan akan bermain bertahan. Artinya serangan balik ini juga akan menjadi salah satu penting. Yes. Artinya kuncinya di Witan dan juga Marcelino yang harusnya bisa membawa bola dan akselerasi. Ragnar, Kelvin yang punya kecepatan. Ragnar bagus, Kelvin bagus. Kalau di sebelah kanan Asnawi juga oke. Kalau mau gitu transisi. Sandy Walsh bisa juga bermain di sana. Ivar Jenner juga bisa kasih bola ke depan. Tom Hay yang diperlukan untuk ngasih bola. Kita ada pelari-pelari, tapi suplai bolanya harus bagus kan ke mereka. Jangan sampai mereka hanya lari mondar-mandir tapi akurasi umpannya gak ada. Itu. Jadi suplai bola dari tengah ini yang sangat penting. Oke, Bung Binder, starting 11 Indonesia. Kiper. Kalau saya Hernando Ari. Tetap Hernando ya? Hernando. Tapi kayaknya ya sih masih akan Karena Hernando. ya dia pengalamannya sudah lebih dari cukup. Ya. Ya walaupun dia ada kesalahan ya seharusnya dia sudah belajar lah dari kesalahan tersebut. Untuk formasi dulu, pakai 3-5-2 lagi? Enggak, kayaknya 3-4-3 ya. Tetap 3-4-3. 3 back berarti di belakang? 3 back, Nathan, Rizky Ridho, dan Jade Ses. Oke.
Di sebelah kiri Kelvin. Kelvin dong. Di sebelah kanan Sandy. Sandy Walsh. Karena Sandy dalam bertahan bagus. Dan ini kita bermain away. Terus di tengah 2 pemain Tom Hay dan sebetulnya Ricky Kambuaya. Oh, Ricky Kambuaya. Saya lebih pilih Ricky. Kenapa? Karena saya melihat Ricky ini kalau dari segi kecepatan transisi bagus dan dia bisa bergerak dengan bola juga. Kita punya Dribblingnya oke ya? Dribblingnya oke dan kita punya Tom Hay yang sebetulnya kan nggak akan banyak melakukan pergerakan dengan bola ya. Kita perlu pemain seperti Ricky yang bisa bergerak dengan bola juga dan pemain yang bisa memberikan level of agresivitas di tengah. Jadi agresivitasnya harus kuat kita di tengah. Kecuali nanti Nathan main di tengah. Nah di belakang nanti mungkin Sandy Walsh main di kanan Asnawi. Bisa juga Ricky Kamboya di bangku cadangan karena Ricky kan ini kan selalu dipanggil Sintayong. Iya, dan di Udah Dewa pindah-pindah dia klub, lumayan juga. udah pindah-pindah klub, tetap dia dipanggil dan sering diberikan menit bermain loh. Yes. Minimal babak kedua dia akan bermain. Di depan Ragnar, Rafael Marcelino. Rafael Marcelino. Saya feeling kalau Marcelino bermain sebagai striker palsu lebih bagus. False nine. Karena lawan Filipina dia bermain sebagai false nine, dia dapat 3 peluang loh. Pintar artinya pemain ini untuk mencari ruang. Yes. Tapi kalau dia bermain di kanan, karena kebanyakan Gocek pegang ya? bola, kebanyakan gocek, jadi sering kehilangan bola dia. Prediksi skor. Apa skor sih saya nggak bisa prediksi. Tapi saya ada feeling saja kemungkinan timnas kita dapat 1 poin. 1 poin. Seperti yang tadi saya katakan, realistis saja 1 poin. Kita incar itu 1 poin. 1 poin udah seperti kemenangan bagi timnas kita. Saya punya feeling kemungkinan kita bisa mendapatkan satu poin. Kita punya peluang untuk mendapatkan Dan 1 1 poin itu akan menjadi modal berharga di seperti grup kemenangan. ini. Seperti kemenangan. Seperti kemenangan. Kalau bisa menang itu bonus bagi kita. Oke, Bu Minder, pertanyaan terakhir. Gimana melihat grup ini? Kalau misalkan tadi Bu Minder mengatakan 1 poin itu menjadi kemenangan, realistisnya tuh di grup ini kita akan berada di posisi mana sih? Karena ini terakhir kita live komentari yang undian pun kan Bu Minder katakan bahwa ini grup neraka nih di Neraka banget kualifikasi. ini. Neraka banget, tapi mau timnas masuk ke grup manapun ya sudah neraka juga. Iya. Karena kan ya ini belum punya pengalaman para pemain kita yang masih muda-muda kan di level seperti ini. Pemain-pemain yang bermain di Eropa juga kan mereka sebelumnya kan nggak bermain di Asia, ya kan beda kan. Kalau lihat grup ini menurut saya secara realistis timnas kita bisa finish di peringkat 3 atau 4 untuk masuk ke round 4. Kuncinya di pertandingan melawan Kuncinya di pertandingan lawan Arab Saudi, pembuka. enggak, di home. Oh, di home. Yes. Kita harus menang lawan Arab Saudi dan lawan Australia pada saat bermain di home. Lawan Jepang saya kurang yakin ya. Susah ya. Jepang terlalu bagus timnya. Lawan Australia home kita bisa menang, lawan Arab Saudi bisa. Away Arab Saudi saya harapkan kita bisa curi 1 poin. Dan lawan Jepang berat, lawan Australia main di Australia berat. Lawan Bahrain main di Bahrain oke, 50-50 chance. Lawan China 50-50 tapi home kita harus sikat Bahrain dan China. Artinya modalnya ini di Gelora Bung Karno ini ya? Itu paling penting pada saat bermain di tanah air. Kita harus mendapatkan maximum points. 3 poin. Seandainya lawan Irak kemarin kita menang kan di round 2, lolos kita udah. Ya, dan di GBK kemarin lawan Irak kan permainan kita juga Bagus sekali. ya bisa Babak memberikan pertama perlawanan. bagus, tiba-tiba babak kedua menurun karena faktor cuaca itu. Ya. Para pemain kita yang main di Eropa itu udah ngedrop. Ininya apa? Staminanya sudah ngedrop. Oke, Bu Minder, terima kasih banyak. Prediksi kamu apa? Seri. Seri, iya saya juga Realistis, feeling. Realistis. Saya juga feeling untuk seri Realistis. bisa gitu. Realistis. Dan kita harus selalu memberikan motivasi, semangat kepada para pemain kita dengan cara-cara yang positif. Ya. Dan apapun Arab Saudi ini kan yang mengalahkan Lionel Messi Ya, tapi di Piala Dunia, jadi yes, betul. dan level kita baik lagi yang aku bilang tadi di awal, level kita belum sampai di sana, tapi Belum. kita menuju ke sana. Kita sudah masuk ke pertarungan di level Asia, kita sudah masuk. Tapi kita harus bertahan di level ini. Nah artinya untuk bertahan apa yang diperlukan? Pengalaman, jam terbang, bagi para pemain kita. Nah pertandingan-pertandingan di round 3 ini bagian dari pertarungan itu. Untuk mendapatkan jam terbang. Squad kita masih muda, lihat saja Hoki Caraka, Ramadan Sanantara, Velstrike. Di bawah 20. JHS berapa usianya bos? 24 tahun. 24 tahun itu kalau menurut saya masih pemain yang bisa berkembang jauh lebih baik. Bukan tidak mungkin kan JHS nanti
gabung ke klub yang lebih besar dari Bisa Venezia? jadi. Bisa juga. Jadi. Ya kan Rafael Strike. Bisa juga nanti dia bermain di klub yang lebih besar lagi. Ivar Jenner. Tom Hay kalau pilih Dinamo Zagreb, bagus main di Liga Champions. Liga Champion ya. Ragnar. Tadi kemarin sempat ditawarin Oxford. ya. Ya sebenarnya main di Oxford juga oke, main di Zagreb juga oke. Cuman kan kalau main di Zagreb, dia akan masih bermain di Liga Champion. top level. Kroasia ya. Iya, dan mereka kan klub kuat di Kroasia, masih di top level. Tapi kalau Oxford kan dia turun. Dia turun ke Championship, tapi kualitas Tom Hay ini kan masih bisa bermain di top level. Tapi salah satu plus point di Inggris, pertandingannya banyak. Ya. Main di Piala FA, main di Piala Liga Inggris. Udah itu Oxford kan Championship ada berapa tim tuh? Banyak. Dan Championship itu kan 10 liga terbaik di dunia juga. Nah itu, jadi bisa juga Oxford juga oke, tapi dia punya kualitas untuk bertahan di top level seperti di Oxford, seperti di Zagreb. Kenapa enggak dia pindah ke Zagreb? Kalau memang bisa dia pindah ke Zagreb. Dan champion musim ini kan sistem liga. Iya. Bisa ketemu Real Madrid loh dia. Nah, iya kan? Tetap saya dukung Tom Hay lah. Kita harus bangga loh. Pemain-pemain Indonesia sekarang banyak yang bermain di Eropa. Betul. Ya kan ada Jade Ses bermain di Serie A ya. Venezia. Kita tunggu Tom Hay main di mana. Marcelino kita harapkan bisa bermain lah di Oxford dia. Kan ada orang dalam juga ya kan. Kasihlah dia waktu untuk Pak Anin bermain. ditunggu di Liputan Sport, saya udah undang Pak Anin. Udah buat, undang ya? buat ngobrol-ngobrol. Ya kasih dia menit bermain biar dia berkembang. Ya tergantung juga nanti dengan progres dia kan. Seperti apa, latihan dia seperti apa, biar dia juga mendapatkan menit bermain. Kalau enggak nanti kasihan juga seperti Arhan di Jepang kemudian di Korea. Dia gak mendapatkan menit bermain. Asnawi sekarang bermain di Thailand, dia mendapatkan menit bermain. Dan mulai dipercaya ya. Mulai dipercaya sebelumnya bermain di Korea walaupun bukan di Top level. bukan di top levelnya, tapi dia mendapatkan menit bermain. Apa yang berubah? Ya mentalitas, mindset mulai berubah. Dan apapun itu akan berdampak ke timnas kita ya. Iya, dan timnas kita sekarang kan sudah beda level. Iya. Banyak sekali tuh supporter-supporter baru. Istri saya, anak saya, kapan mereka nonton timnas terakhir? Sekarang nonton. Sekarang semua nonton. Karena apa? Loh, ini udah pemain-pemain kelas dunia yang bermain. Nih kok udah kayak pemain-pemain Eropa. Lah bener kan? Permainannya sudah beda. Pemain-pemain kita yang bermain di Liga Domestik sudah ikut-ikutan. Iya. Mainnya ikut-ikutan bagus, mentalnya ikut-ikutan kuat, mindsetnya berubah. Tapi Rizky Ridho itu sih yang paling Wah, terlihat paling cool, sangat paling tenang. Tenang dan Saya inginnya Rizky Ridho kalau bisa nanti jika ada penawaran dari luar yang benar-benar serius bisa mengontrak dia dan memberikan dia menit bermain. Top player. minimal Thailand lah. Thailand kalau bisa ya kalau bisa jangan ke Jepang lah, Korea menurut saya bagus untuk dia. Untuk Rizky Ridho Korea itu bagus. Iya. Dan kita punya Shin Taeyong, ya kan? Pelatih kesayangan kita semua kan. Dan memang dia telah memberikan segalanya bagi Timnas kita ya. timnas kita, dan yang saya suka kan dia pelatih yang jujur. Pelatih mana yang bisa mengatakan pemain kita teknik dasarnya lemah? Coba. Pelatih asing mana yang mengatakan? Mungkin bisa kehilangan pekerjaannya dia, tapi dia berani mengatakan itu dan betul. Ya kan? Dan harus kayak gini juga sih Bung, saling percaya antara federasi dan juga pelatih. Ya, dan harus. proses Saling itu support. sangat penting ya. Ya proses itu sangat penting Proses dan sangat penting. memberikan pelatih itu keleluasaan 100%. Jangan ganggu dia Iya. dalam hal apapun. Biar dia seleksi. Dan 4 tahun ini sudah terlihat gitu prosesnya. Jauh. Ada hasil yang bisa kita lihat walaupun memang belum berbentuk trofi, tapi Iya. proses is still a process. Dan Shin Taeyong tidak melihat short term. Ya. Dan apakah dia tahu kontrak dia akan diperpanjang? Enggak. Tapi dia coba untuk memberikan sesuatu kepada kita semua yang merupakan pecinta sepak bola Indonesia. Apa? Dia ingin memberikan kita tim yang kuat untuk 10-15 tahun ke depan. Maka itu dia promosikan, dia orbitkan semua pemain-pemain muda. Potong generasi itu Iya. ya. That's why kita nikmatin ini semua. Pemain-pemain muda banyak di timnas kita. Kita support mereka total. Tapi tolong kita jangan membuat euforia yang berlebihan di sosial media. Meskipun saya mengatakan ini sudah ratusan kali, tapi tetaplah netizen kita akan melakukan itu. Ya udah, mau bikin apa? Biarkan mereka main, biarkan mereka enjoy. Kita enjoy support mereka. Mereka enjoy, mereka kalah, nggak apa-apa. Ini pengalaman bagi mereka. Betul nggak? Kapan timnas kita itu bisa bermain di round 3? Mana? Baru sekarang bermain Baru di round pertama 3 kualifikasi. Ayo dong, kita support, kita dukung. Kalau memang kita gak bisa dukung, jangan juga kita merendahkan mereka. Ya kan, jangan juga kita mengatakan lah pemain ini cuma bisa lempar bola. Ya kamu bisa gak lempar bola?
Jangan over support, jangan over kritik juga. Iya, jangan over kritik juga. Ya seperti saya lah, kritik kagak halus. Oke, Bung Binder, terima kasih Oke, banyak thank sudah berbincang di Liputan 6 Sport. Kita nantikan hasilnya lawan Arab Saudi dan juga minggu depan di Gelora Bung Karno. Ini Senayan pasti macet banget, Iya. tapi semoga timnas kita menang. Ya, kita terus support dan kita terus berpikir secara positif. Bung Binder Singh, Ya, thank you banyak. Thank you Glenn. Thank you.